Pergi ke taman memetik melati. Harumnya bunga sepanjang jalan. Mari dengarkan kultum hari ini, semoga menambah ilmu dan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan karyawan sekolah. Yang kami cintai ayah bunda di rumah, dan yang kami sayangi teman-teman, kakak kelas, dan adik kelas SD Pertiwi. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, izinkan kami menyampaikan kultum yang berjudul Hebatnya Berkata Jujur. Bapak, Ibu, dan teman-teman, untuk mengawali kegiatan kultum ini, marilah kita mendengarkan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Reska, sari tilawah oleh Safia. Pada teman-teman disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang yang benar. Terima kasih kepada teman kami, Reska dan Safia, yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan artinya. Semoga jika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dapat memperkuat keimanan dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya yaitu acara inti nih teman-teman. Sudah siap belum? Saya tes ya. Ayo semua tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sa. Aha aha. Ma. Aha aha. Mat. Aha aha. Semangat. Buah stroberi rasanya manis. Teman-teman, yuk duduk manis. Mari kita simak tausiah berikut ini. Sahabat soleh dan soleha, tahukah kalian apa itu jujur? Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan dan tidak berbohong. Jujur adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan sekedar pilihan, tetapi merupakan perintah Allah yang harus kita amalkan dalam setiap aspek kehidupan. 2. Nabi Muhammad SAW teladan kejujuran. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW telah dikenal oleh masyarakat sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kejujuran beliau membuat banyak orang menghormati dan mempercayainya. Sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita meneladani akhlak Rasulullah SAW, terutama dalam berkata dan bertindak jujur. Yang ketiga, keutamaan orang yang jujur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita akan belajar kejujuran akan membawa keberkahan hidup, menumbuhkan kepercayaan dari orang lain, menenangkan hati karena tidak dihantui kebohongan, dan menjadi jalan menuju ridha Allah dan surga. 4. Contoh sikap jujur dalam kehidupan. Kejujuran dapat diterapkan dalam berbagai hal seperti 1. Mengakui kesalahan ketika berbuat keliru. 2. Tidak menyontek saat ujian. 3. Berdagang dengan timbangan yang benar. 4. Menyampaikan informasi apa adanya. 5. Menjaga amanah dan tidak berkhianat.
Mungkin terkadang berkata jujur terasa berat karena takut dimarahi atau rugi. Namun kerugian sesaat akibat kejujuran jauh lebih baik daripada keuntungan yang diperoleh dengan kebohongan. 5. Dampak buruk kebohongan. Kebohongan dapat menyebabkan hilang kepercayaan, rusak persahabatan dan hubungan keluarga. Timbulnya dosa yang terus bertambah karena harus menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Hati menjadi gelisah dan jauh dari keberkahan. Oleh karena itu, sekecil apapun kebohongan tetap harus kita hindari. Sahabat soleh dan solihah, mari kita membiasakan untuk jujur dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Jadikan kejujuran sebagai karakter yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, manapun di lingkungan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba yang senantiasa berkata benar, berbuat benar, dan termasuk golongan orang-orang yang jujur. Kesimpulan kultum hari ini adalah kita harus berkata sesuai kenyataan dan tidak boleh berbohong. Jujur itu dapat dipercaya, jujur itu balasannya surga. Dampak buruk kebohongan yaitu hilangnya kepercayaan, yang menjadi gelisah, dan jauh dari keberkahan. Oleh karena itu, sekecil apapun kebohongan tetap harus dihindari ya. Terima kasih kepada teman-temanku yang telah memberikan materi kultum Jumat ini. Semoga kita semua dapat terbiasa berkata jujur kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, serta memberikan banyak manfaat, diantaranya pahala dilipat gandakan dan juga dapat disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, serta teman-teman, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa penutup. Doa akan dibacakan oleh teman kami yaitu King. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikan kami anak-anak yang selalu berkata jujur, berbuat baik, dan dapat dipercaya. Jauhkan kami dari sifat bohong, curang, dan berkhianat. Berikanlah kami hati yang bersih, akhlak yang mulia, serta semangat untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada King. Semoga doa-doa kita semua Allah kabulkan. Amin. Sahabat Soli dan Solihah, dengan pembacaan doa tadi berakhir pula kegiatan kultum kita hari ini. Jalan-jalan ke kebun bunga, melihat kupu-kupu warna-warni. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu bermanfaat hari ini. Demikian kultum pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.